sosok halus muncul di suatu hotel, dan ini kejadiannya di salah satu hotel di Jakarta Utara. Kejadiannya sekitar tahun 2018. Ada seorang cewek, namanya Jessica. Dia ini habis hangout, minum-minum bareng teman-teman dan pacarnya di daerah Jakarta Utara. Karena udah rada mabuk dan takut cowoknya gak kuat nyetir, dia gak berani pulang ke rumah. Akhirnya dia dan cowoknya check-in ke hotel dekat situ. Jadi sampai di hotel sekitar jam 1 pagi. Habis booking ke resepsionis, mereka dapat kamar. Satu kamar berdua. Kamarnya tuh kecil dan seadanya aja, paling ya besarnya cuma 3 kali 2 meter. Ada tempat tidur double bed. Kamar mandi dalamnya bisa dibilang sempit lah. Udah masuk ke kamar dan cowoknya Jessica ini langsung tidur di kasur. Kayaknya emang udah tepar tuh dia. Sedangkan Jessica ini mau mandi dulu. Udah tuh Jessica ke kamar mandi, dia mandi, bersih-bersih, handukan, dan pas Jessica mau sikat gigi nih, dia berdiri di depan kaca, sikat gigi, santai aja, suasananya juga biasa banget, tapi tiba-tiba dari kaca Jessica ngeliat dari belakang kepala dia pelan-pelan muncul rambut panjang. Terus muncul kepala miring ke kiri, dan kepalanya ini berhenti kayaknya di pundaknya Jessica gitu. Belum sempat ngeliat dengan jelas itu, apang Jessica langsung refleks nengok ke belakang tapi gak ada siapa-siapa. Sosok ini hilang gitu aja. Dari situ Jessica langsung buru-buru selesain sikat giginya. Dia beres-beres dan bahkan misalnya orang itu parno kalau dia buang ludah habis sikat gigi. Nunduk terus pas berdiri lagi takut ngeliat ada setan depan matanya gitu kan. Nah gara-gara parno kayak gitu, habis buang ludah penuh, habis sikat gigi, Jessica tuh bener-bener gak ngadep ke kaca. Dia sambil merem dan langsung keluar dari kamar mandi, buru-buru loncat ke kasur dan paksain matanya buat merem tidur. Tapi ternyata susah banget buat Jessica tidur pulas. Kenapa? Karena setelah Jessica udah di tempat tidur pun, dia tuh ngedengar kayak ada suara kuku yang nyentuh dinding gitu. Nah Jessica tuh dengar kayak gitu di dinding kamarnya dia. Sambil dia tidur di kasur itu, Jessica coba buat pelan-pelan buka sebelah matanya dia, buat ngeliat di sekeliling kamarnya tuh ada apa gitu, karena dia takut banget. Tapi untungnya di sepanjang dinding kamar itu, gak ada apa-apa. Dan pelan-pelan suara itu mulai hilang. Sambil dengan keadaan setengah parno, pelan-pelan Jessica bangun dari tempat tidurnya. Dia coba ngambil obat tidur di dalam tasnya yang ada di atas meja, dan begitu udah minum, dia langsung lari lagi ke kasur. Dia masukin kepalanya ke selimut, dan langsung paksain badannya buat tidur. Dan untungnya gak sampai setengah jam Jessica bisa tidur pulas. Tapi gak lama setelah itu, Jessica ini kebangun. Cuma posisinya Jessica ini telantang, ngadep ke atas dan kepalanya tuh gak di dalam selimut. Padahal terakhir sebelum dia tidur kan dia masukin semua badannya ke dalam selimut kan. Terus posisinya kamar itu masih gelap, kayak gelap-gelap remang. Suasananya kayak belum ada matahari dari jendela gitu, kayak masih keadaan malam. Tiba-tiba dia dengar lagi ada suara di atas plafon. Pas dia lagi posisi telentang, ngadep ke atas, dan di situ Jessica lihat jelas banget ada cewek lagi ngerangkak di langit-langit kamar. Kukunya yang panjang dan rambutnya jatuh ke bawah panjang banget. Di situ Jessica gak bisa teriak dan gak bisa gerak sama sekali. Bahkan Jessica ini gak bisa meremin matanya sendiri. Sosok itu gerak ngedeket ke arah Jessica, terus ngerangkak sampai ke dinding di belakang tempat tidur dia. Sampai sosok ini bener-bener persis berhadapan sama Jessica. Bahkan Jessica gak bisa ngeliat kanan kiri karena ketutupan sama si rambut sosok cewek ini. Dan begitu sampai persis di depan Jessica, cewek ini ngomong, "Jangan sampai seperti aku." Dan seketika sosok cewek ini ngejauh badannya dari Jessica. Tapi begitu sosok ini ngilang, tiba-tiba di atas Jessica udah ada cowoknya yang megang pisau, dan tiba-tiba nusuk kencang ke arah Jessica. Seketika dari situ Jessica bangun, dia ngos-ngosan banget. Tapi begitu dia lihat ke samping, cowoknya masih tidur pulas banget. Ternyata itu mimpi buruk Jessica doang. Di dalam hotel ini, Jessica udah gak mikir apa-apa lagi. Dia langsung bangunin cowoknya. Dia tampar-tampar pipi cowoknya sampai bener-bener kencang, sampai cowoknya kebangun, dan dia minta pulang saat itu juga. Padahal di situ kondisinya masih jam 4 pagi, dan belum ada matahari sama sekali. Tetapi saking gak kuat dia buat tidur di sana, Jessica mau pulang saat itu juga. Walaupun gak pulang ke rumah, mending dia tidur di mobil aja, ketimbang dia harus tidur di kamar angker kayak gitu. Sampai keadaan udah mulai aman, udah mulai tenang,
Jessica coba ngecek tuh. Dia searching tentang si hotel ini, sebenarnya ada apa Sin? Ternyata muncullah satu berita yang ngomong kalau hotel di Jakarta Utara ini emang sempat ada kejadian pembunuhan di mana ada seorang cewek umur 20-an dibunuh sama pacarnya sendiri dengan cara ditusuk pakai pisau berkali-kali di tempat tidur. Dan setelah dibunuh itu, cowoknya kabur bawa uang si cewek ini, jadi kayak ngerampok pacar sendiri gitu. Nah di situ Jessica mikir, apa mungkin si cewek ini ngasih pesan ke dia gitu, biar si Jessica ini gak bernasib sama cewek itu, yang dibunuh sama pacarnya sendiri di dalam hotel.